berpotensi untuk menemukan. Nah, itu ya. Jadi ada fungsinya. Ya. Nah, kalau dia sinonim, berarti dia pakai or. Nah, sinonim pasti pakai or. Jadi insentif sama ini, inisiatif itu sinonim. Cari yang pakai kata kunci ini, atau ini, atau ini, gitu ya. Nah, jadi nanti tiga-tiganya akan tercakup. Nanti ada paper yang pakai tag insentif, masuk. Ada paper yang pakai kata kuncinya insentif, masuk. Mungkin Bapak Ibu selama ini hanya pakai satu kata kunci saja. Banyak paper yang tidak tercakup. Jadi pertama harus diidentifikasi konsepnya apa, baru dibuat daftarnya. Makanya di latihan itu saya buatkan kolom-kolom itu nanti bisa diisi untuk pencarian. Seperti ini. Sehingga nyarinya itu nanti jadi panjang. Search query-nya gitu ya. Search query-nya bisa panjang. Nah, ya. Nanti ini bisa tercakup semuanya. Kalau selama ini kok papernya cuma dikit, itu berarti di search query. Search query. Nah, ini kalau di fokus. Baru nanti diunduh seperti yang tadi saya. Nah, bisa juga sebenarnya kalau diskon mau difilter juga bisa. Saya hanya mau nyari yang paper yang saya terbitan dari Indonesia juga bisa. Yang di Asia juga bisa. Jadi mau lihat skop tertentu, mau lihat wakaf tapi khusus di Asia Tenggara, ngomongin apa sih juga bisa. Jadi nggak lihat global. Nah, ini contohnya ya, contoh pencarian diskon. Tapi ya itu biasanya ini ya berbayar gitu ya. Biasanya hanya kaum itu yang punya akses. Nah, kita coba belajar mengkombinasikan N dan OR tadi. Nah, ayo coba keywordnya dimasukkan di situ. Frase bisa, keyword itu bisa kata, bisa frase. Ya, bisa dulu enggak apa-apa. Yang penting tahu formulanya, N dan OR itu, kombinasi N OR. 3 keyword, tapi harus menggunakan N dan OR. Nanti sih, Pak. N-nya di depan atau OR-nya di belakang? Ingat tadi ya, kalau OR digunakan untuk sinonim, yang konsepnya sama. N digunakan untuk yang konsepnya berbeda. Ya, tidak perlu dikeluarkan semua keywordnya, 3 saja dulu yang kunci-kunci. Tiga keyword yang dibatasi dengan N dan O. Tidak. Kalau bintang itu untuk huruf setelahnya sembarang apapun bisa. Ya. Setelah itu nanti ada Islam, Islamic, Islamization. Nah, limited berapanya itu? Ya, limited. Welcome. 5 jawaban mungkin. Nah, kita coba lihat ya Bapak Ibu ya. Kita evaluasi sama-sama ya. Manajemen and strategi. Manajemen itu sama dengan strategi. Ini juga manajemen pengelolaan. Ini tergantung di bidang Bapak Ibu ya. Biasanya menggunakan istilah apa? Harus disesuaikan juga. Pengaruh. Oke. Manajemen dan pengaruh beda. Pengaruh nanti apa lagi? Sinonimnya. Efek, dampak. Ya gitu. Karena memberi keyword itu kan suka-suka penulisnya, ya kan? Suka-suka penulisnya. Kalau kayak dampak ya terserah saya. Nah, mau pakai pengaruh ya terserah dia gitu. Makanya kita menghimpun semua kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Kemudian ijtihad and method para pendekatan. Oke, ini ya. Jadi method sama dengan pendekatan. Sekarang ijtihad sinonimnya apa? Ayo ijtihad, yang kerjakan ijtihad.
Penyimpulan hukum. Kesimpulan. Apa namanya? Usaha. Konsensus, bisa nggak konsensus? Ijma. Ijma. Oh, iya. Ya, nanti ini Bapak Ibu harus identifikasi ya. Ini kibatnya apa lagi yang lain, metode kibatnya apa lagi yang lain. Mungkin juga ada strategi juga bisa ya. Strategi. Oh, strategi. Artinya apa? Itu tidak hanya terbatas pada 2 keyword saja, Bapak Ibu. Jadi misalnya metode, or pendekatan, or strategi itu bisa. Tidak hanya 2 saja. Ya, sesuai dengan nanti ini. Tetapi ada batasannya juga. Karena nanti nggak sembarang-sembarang diksi kita masuk kan. Nah, kriteria karakter and library and science. Oke, kriteria dan karakter. Library and science. Ini beda konsepnya. Kalau library apa kira-kira? Bibliometrik. Kalau science? Knowledge. Ya. Religious moderation. Nah, ini udah bagus nih. Sekarang saya tanya, kok ada tanda kutipnya? Ya, kalau frase spesifik, Bapak Ibu tidak ingin kata ini terpenggal. Nanti mungkin ada yang misalnya religious modern school, kan beda. Jadi Bapak Ibu ingin itu satu paket, itu nggak terpisahkan, kasih tanda kutip. Tapi kalau satu kata nggak perlu, frase, kalau frase harus di tanda kutip, biar nanti nggak terpisah. Kalau Anda lupa tidak dikasih tanda kutip, kita nanti. Misalnya ada religion bla 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 in modern high school lah, kalau nggak relevan itu. Jadi itu harus dikutip gitu ya. Pas. Ini kurang satu ini, N-nya mana belum ada ini. Ini kan harusnya kan religius. Ini satu-satu atau tidak? Kalau moderation ini kan toleransi ini kan ya, apa namanya sinonimnya. Bisa juga harmoni. Sama. Ya, harmoni. Interpretation. Or ini or-nya kapital ya nanti ya Bapak Ibu ya. Or-nya kapital, N-nya juga kapital. Ekologi sahabatnya. Ekologi. Apa? Keyword lainnya. Siapa yang kerjakan ekologi? Oh, ya. Apa Bu? Apa lagi Bu selain ekologi Bu? Bio. Ya kalau Indonesia apa yang biasanya Bu? Alam. Keyword ini nanti Bapak Ibu ketika baca paper harus jeli juga. Bapak paper tulisannya apa? Lihat keywordnya, dia milihnya apa. Gitu ya. Itu nanti juga kita gunakan sebagai untuk ya di sini mereka untuk rumus dari pencariannya. Jadi dilihat lagi keyword-keyword lain yang biasa dipakai orang itu apa. Ini orangnya besar ya, orangnya besar, N-nya juga besar. Sufficient, orangnya juga besar, N-nya juga besar. Islamic and education. Kalau education apa? Education yang lainnya apa? Hah? Ya, sinonimnya. Didaktik. Oh, ayo. Didaktik. Learning bisa nggak? Nah, jadi harus jadi prinsipnya gini, satu kata dicari dulu sinonimnya apa sampai entek pokoknya. Baru dilanjutkan ke keyword berikutnya. Ya. Fungsinya apa? Biar semua itu jaringnya itu terjaring. Gitu. Karena tadi keyword itu preferensi dari masing-masing penulis. Editor kan nggak punya hak atau pakai ganti diksi ini kan enggak. Karena itu preferensi dari penulis. Makanya kita ya tadi ya kita usahakan semua keywordnya akan tercatat. Islamic education ini harus di kutip ya kalau ini memang satu kesatuan ya. And management or education management. Maksudnya gimana? Apakah ini maksudnya Islamic education dan ini? Manajemen pendidikan. Oh, manajemen pendidikan. Oke. Ini kalau saya mungkin nulisnya manajemen, ya, manajemen or Islamic, manajemen and Islamic or
Education. Karena yang sama kan di manajemennya kan ya. Misalnya di manajemen. Terus orang pun harus ngaku kenapa ya? Financial, finance, and inclusion. Nah, kalau ini nanti biasanya pakai yang tadi ya, pakai asterisk tadi. Nah, ini kan sama ini. Nah, kita kan seperti itu ya, pada asterisk tadi. Finance, nanti di I-nya ini, nah kasih bintang. Kalau DNA nanti ini juga akronimnya harus disebutkan ya. Ini bukan DNA yang untuk apa itu? Apa Gus? Makhluk hidup itu kan bukan DNA ya. Yang itu. Fingerprinting. Ya ini juga harus dijabarkan. Karena mungkin ada yang nulisnya DNA, ada yang nulisnya pakai lengkap. Dan juga istilah yang lain. Fingerprint, mestinya gitu ya, fingerprint. Wow, nanti law juga banyak nanti. Islamic law. Contestation and ideology and Islam. Orangnya mana orangnya? Orangnya belum ada. Ayo dikasih or. N dan O juga. Yang or apa? Berarti or harus mencantumkan sinonim dari salah satu keyword di sini. Oh, Kalau harus sinonim. Ideologi apa? Kan banyak itu ideologi nanti sudah dijabarkan sinonimnya. Religious moderation and Islamic education. Orangnya mana? Ini juga harus ada tanda kutipnya ya. Tuh, ini di depan orangnya. Keyword dulu ya baru pakai. Itu N. Nanti mutu nanti bisa quality. Itu quality. Ayo mutu apa lagi? Mutu. Kualitas langsung deh. Apalagi? Ayo, keywordnya harus tahu loh di bidangnya masing-masing. Karena nanti kalau lain bidang kan beda lagi ya. Beda. Philosophical or metaphysical. Antropologi ya, ini antropologi. Antropologi ya. Antropologi apa sinonimnya? human. Suku, bisa nggak suku? Ya. Ilmunya ya. Community. Ya, nanti ini sebenarnya bisa ditelusur lewat dari paper tadi, Pak. Paper lain ada kata kunci apa yang lain, yang mungkin dia punya diksi yang berbeda. Nanti bisa dimasukkan di situ. Makanya untuk meramu search query nggak bisa sekali, percaya deh, nggak bisa sekali. Karena bisa ganti ya karakter, tapi nggak bisa pakai ini dicoba dulu. Kok banyak yang nggak relevan, nanti berarti harus diutak-atik formulanya. Gimana Pak? Tidak ada minimalnya Pak. Namanya proses iterasi sampai dianggap itu mencakup semuanya. Kadang ada yang 3 kali selesai, 4 kali selesai, berkali-kali nggak selesai. Terus berulang-ulang gitu ya. Manajemen or pengaturan pendidikan. Yang diusulkan pengaturan pendidikan apa ini? Maksudnya aturan atau nah, kita interpretasi dari ini. Jadi prinsipnya kalau dia sinonim pakai or, kalau dia konsep yang berbeda dia pakai. Di Islam maupun dia itu dua konsep yang berbeda ya. Manajemen or ya, manajemen or pengelolaan. Academic resilience and higher education or.
Coba kalau yang OR, Ayo, higher education ini OR-nya apa? psikolog. Higher education, faculty, akademia. Yang kita ajarkan kan pasti akademia. Itu nanti dicoba. Caranya paling enak kita coba satu dulu. Misalnya di sini kan ada higher education kan, nah kita ganti misalnya faculty member. Keluar nggak yang pakai keyword itu? Kalau keluar tambahkan. Ya. Sosialis. Ayo, ada. Aneh ini. Belum. Jauh ya. Ya, oke ganti. Muhammadiyah bisa ditambahkan apa? Nah, Islamic Organization bisa. Oh, iya. Tinggal langsung nih, serba. Sejarah dan keyakinan atau kepercayaan. Ya, keyakinan kepercayaan bisa. Ya, nanti kita coba menyusun itu ya. Nanti kita identifikasi keywordnya apa. Jadi Bapak Ibu jangan puas hanya menggunakan satu keyword saja. Tidak bisa. Nah ini ya. Bapak Ibu kalau mau urutannya nanti bisa dilihat dulu yang dilihat itu keywordnya atau jurnalnya atau autornya. Oke, itu kan bisa melihat itu semua. Kemudian dari topik yang Bapak Ibu identifikasi tadi, coba dilihat kata kuncinya apa. Pasti kan di judul, di research question itu ada kata kunci konsepnya itu. Nah itu ditaruh dulu. Kemudian dilihat sinonimnya. Nah, termasuk sinonimnya. Termasuk mungkin ada variasi penulisannya, kayak syariah tadi. Ya. Islamization pakai Z atau pakai apa gitu. Kemudian coba digunakan operator boolean yang biasanya banyak dipakai itu yang and dan or. Oh, not jarang. Kecuali dia mungkin punya satu keyword yang mungkin ada juga di bidang ilmu yang lain. Kita keluarkan pakai. Nah, untuk frase silakan gunakan tanda kutip. Tadi bisa juga menggunakan welcome tadi ya, yang tanda asterisk dan tanda tanya. Kemudian kalau mau difilter bisa juga misalnya filter tahun ya. Mau 10 tahun terakhir, mau 100 tahun terakhir. Itu juga bisa. Bisa mau meneliti wakaf. Orang yang bicara tentang wakaf, yang meneliti tentang wakaf itu ngomongin apa saja sih, tapi 100 tahun terakhir. Juga bisa. Nah, kemudian nanti dicoba diulang-ulang gitu ya. Dicoba diulang-ulang sampai nanti Bapak Ibu menganggap semua paper yang Bapak Ibu anggap relevan itu tercakup di sini. Tadi Pak nggak bisa berapa kali Pak? Ya itu tergantung nanti Bapaknya. Kita lihat N dan OR ya. Nah kalau N nanti dia gabung, dia mengambil entah di title-nya, entah di abstraknya, entah di keyword-nya yang ada dua kata kunci itu. Tapi ada kita aja ambil semua. Kalau OR berarti maaf. Kalau ini diambil yang ada dua-duanya, kalau ini diambil semuanya. Yang pakai papi diambil, yang pakai kita diambil, yang pakai manajemen dimasukkan, yang pakai pengelolaan dimasukkan. Gitu ya. Jadi diambil dua-duanya. Kalau not, nah ini diambil hanya tertentu di bidang yang tertentu saja. Misalnya wakaf tidak di bidang ilmu apa. Misalnya hanya mengambil wakaf di bidang ekonomi, di bidang manajemen, tapi tidak di bidang tertentu. Nah itu ditulis notnya di bidang. And or no, ini namanya boolean. Biasanya yang dipakai and dan or ini. And dan. Saya ulangi lagi. Or untuk sinonim, kalau and untuk konsep yang berbeda. Kita coba lihat. Karena kalau nanti bibliometrik keyword tadi nanti akan dipetakan. Dari keyword tadi akan dipetakan. Di situ kelihatan bisa nggak ya? Bisa di zoom ya? Kecil. Bisa di zoom. Bisa di zoom ya. Nah, Ibu pilih keyword yang janggal. Zoomnya di scroll, di scroll di putar pakai. Nah, dan bisa di zoom. Nah,
Ibu lihat di situ ada keyword yang janggal nggak? Di Bibliometrik itu nanti memetakan keyword-keyword dari paper itu. Nah, jadi titik-titik bulat-bulatan itu adalah representasi dari keyword di paper. Ya, jadi sekalian jangan diketahui nanti geser. Ya, jadi gini Bapak Ibu. Ketika nanti kita menjalankan di Bibliometrik, ketika kita ingin melihat tren sekarang itu ngomongin apa sih? Itu sebenarnya representasi dari keyword. Paper dan keywordnya itu dimunculkan. Kalau keyword-keywordnya nanti sering muncul, keywordnya nanti bundarannya makin besar. Dan nanti di sini akan kelihatan keyword ini dia muncul berbarengan dengan keyword apa. Misalnya ada yang menulis tentang pondok pesantren, kemudian dikaitkan dengan radikalisme di sana. Nanti akan kelihatan pondok pesantren ini terhubung nggak dengan radikalisme. Kalau terhubung, berarti nanti ada paper yang menggunakan keyword itu bersama. Nah, kalau kita lihat di sini, kelihatan ya. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di sini, ya, ini ada beberapa konsep yang dia dimunculkan berbarengan. Maksud saya seperti ini. Di sini ada mobile payment ya, Bapak Ibu. Ini tentang mobile payment. Nah, ini kesalahan umum di paper bibliometrik. Mohon jangan diikuti, karena nanti pasti akan ada komentar dari reviewer. Yang biasa, biasanya dulu, biasanya kan. Nah, ini ya. Seringkali ada paper-paper yang masuk di sini. Jadi datanya tidak terlepas. Kira-kira keliruannya gimana, Bapak? Oh, ada paper-paper yang di luar topik itu bisa masuk. Kata kunci. Ya, di sesuainya. Ketika kita menyusun sumbernya itu ya. Kemudian data cleaning tidak dilakukan. Data cleaning tidak dilakukan itu berarti nanti ada konsep-konsep yang sinonim tadi, tapi dia muncul berbarengan. Padahal mestinya karena itu konsep yang sama, mestinya dia jadi satu titik, bukan muncul banyak gitu ya. Kemudian metodenya tidak transparan, seringkali tidak disebutkan. Oke, pakai search query ini, tapi aksesnya tanggal berapa? Karena bisa jadi sekarang yang akses sama besok yang akses bisa berbeda. Besok muncul tambah satu paper baru gitu ya. Jadi disebutkan juga search query-nya, database-nya apa, tanggalnya tanggal berapa. Tapi nggak perlu sampai ke detik-detik juga ya. Jam sekian, terus kan nggak usah. Jadi tanggalnya aja minimal. Itu juga harus disampaikan. Makanya metodenya harus transparan. Seringkali juga dokumennya di bawah 100. Ini juga. Kemudian kalau result kurang diinterpretasi, ya ini biasanya juga di paper yang lain juga sama. Jadi hanya disampaikan topiknya ada berapa cluster, ya. Kata kuncinya apa, tapi harus diinterpretasi. Ini kira-kira harus ke depannya apa. Nah, ini beberapa kesalahan tadi ya. Kemudian material yang sudah, kemudian ini juga sering Bapak. Yang dianalisis banyak. Satu analisis ini, dua analisis sampai ada 7 atau berapa gitu. Ini tidak perlu banyak-banyak. Biar bisa fokus ya. Karena kita juga akan dibatasi oleh jumlah kata atau jumlah kata. Jadi
Teman-teman yang sering. Nah ini Bapak Ibu maksudnya tadi. Ini loh, ini kan ada mobile payment di atas ini, ada S-nya. Di bawah sini ada mobile payment tanpa S. Nanti hati-hati, ada jamak, ada simulan itu bahasa Inggris kan nanti ditulis berbeda. Ini seharusnya ini satu kesatuan. Satu kesatuan. Termasuk juga nanti ada mungkin istilah M-payment. Mobilnya disingkat. Nah, itu berarti harusnya M-payment, mobile payments, nanti bukan ada istilah yang lain, harus jadi dalam satu titik. Makanya kita perlu merge. Jadi kita perlu merge. Ya, ini contohnya nih, ada mobile payment, apa yang communication kan sama ya sebenarnya konsepnya. Itu harus di merge. Karena kalau nggak di merge, hasilnya pasti nggak akurat. Karena seharusnya link-link yang lain itu kan gabung ke satu titik, bukan bercabang. Nah, kemudian nanti kita proses itu, nanti kita akan menggunakan software yang namanya OpenRefine. Dia bisa mendeteksi antara mobile payments, M-payment. Nanti dia akan mencocokkan dalam satu kesatuan. Kita tinggal klik merger, semua kata kunci nanti akan diganti oleh dia. Jadi nggak perlu find replace ya. Kalau dia itu ada find replace, nanti akan kelamaan. Jadi ada softwarenya namanya OpenRefine. Kita akan coba. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, kalau menjalankan bibliometrik ini, mana yang paling menantang? Mudah-mudahan ada gambaran ya dari awal sampai akhir terkait dengan proses bibliometrik. Yang paling kok. Yang paling menantang yang mana? Apakah ketika search query? Apakah ketika menentukan reservation? Ya. Apakah ketika data cleaning? Kalau informasi dari Mas Edi, teman-teman sudah mendapatkan beberapa sampel metadatanya ya? Ada berapa? 100 lebih? Lebih. Jadi bagus. Lalu apakah juga terkait dengan analisisnya termasuk interpretasinya? Sebenarnya kalau struktur papernya sama ya Bapak Ibu ya. Pakai menggunakan import juga sama. Tidak ada struktur khusus gitu ya terkait dengan itu. Yang paling banyak search query ya. Ya, sama tantangan pertama gitu. Search query-nya. Ya. Kalau search query-nya ada beres, tapi sampai ke analisnya juga nggak beres soalnya. Gitu kan ya. Datanya juga nggak beres gitu. Search query kita langsung. Nah, kita bisa tanya jawab. Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke SLM. Bisa tanya langsung lewat mikrofon juga bisa. Kalau enggan tanya langsung kita dekat-dekat di situ pertanyaannya. Gimana? Oke, baik, terima kasih atas waktunya Bapak Adi Polo. Saya datang baru ya pada penelitian di bibliometrik dan SLM. Ketika saya membaca beberapa artikel bibliometrik, berarti perlu ada analisis atau tidak selain interpretasi dari data yang dimunculkan dari sistem itu. Gitu. Terkadang begini, saya masih ini bergaya dalam pikiran saya begitu. Misalkan kita mencari penelitian mental health misalkan saya. Nah, kemudian dari kurun waktu tahun 90 sampai 2023 ada sekian atau sebenarnya kita cari berdasarkan beberapa analisis tadi ya, penelitinya, afiliasinya, kemudian apalah istilahnya tadi. Nah, setelah itu dimunculkan, setelah itu kita unduh, itu perlu ada analisis lagi enggak? Kita sebagai peneliti sungguh apa yang kita lakukan dengan itu? Apakah cukup menginterpretasikan oh berarti dari sekian sampai dari waktu sekian sampai sekian yang meneliti tentang ini adalah ada sekian. Hanya itu saja. Apakah ada keharusan lain dalam penelitian bibliometrik ini yang berkaitan dengan analisis
tentang topik itu. Gitu. Terima kasih. Apa ini? Tiga. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Iga. Nanti Bapak Ibu yang belum punya gambaran dari pertanyaan yang Ibu Iga, nanti akan lebih mengenal kalau udah baca papernya yang dimaksud dengan Ibu Iga tadi. Jadi yang dimaksud dengan Ibu Iga tadi itu ketika kita menjalankan biometrik, ketika ada performa analisis ya, dilihat paper yang paling banyak dikutip itu yang mana sih, gitu ya. Kemudian yang kedua, penulisnya siapa dan seterusnya gitu. Nah, memang ketika nanti Bapak Ibu baca papernya, biasanya hanya ditampilkan dalam tabel top 10 author gitu ya, most productive author gitu ya. Satu siapa, dua siapa dan seterusnya. Nah, memang pertama kita akan menjalankan analisis deskriptifnya ya. Yang paling sering siapa. Sebenarnya juga bisa dilihat juga ketika nanti penulisnya si A, dia mulainya tahun berapa penulisnya. Dia mulai mana topik itu tahun berapa. Karena bisa jadi ibu nulis pertama mungkin. Tapi ada penulis lain, saya sama, kita baru yang sama. Ibu mulai awal, saya mulai 5 tahun kemudian, tapi situasinya kayak saya Bu, bisa juga seperti itu. Jadi sebenarnya bisa ditambahkan dengan interpretasi lain. Termasuk kalau terkait dengan paper misalnya. Paper satu yang paling banyak dikutip, ya mestinya dikasih ringkasannya. Paper satu ini ngomongin apa, gitu. Jangan cuma nulis judul aja. Tapi coba berikan ringkasan. Yang tertinggi, yang 3 terbesar itu ngomongin apa sih biasanya? Bisa ditambahkan seperti itu. Jadi menarasikan dari apa tadi istilahnya? Ya, kan ada judul, ya, ada judul ya. Ya kita lihat di dalamnya, dia ngomongin apa, kasih summary. Kalau afiliasi, kenapa sih afiliasi itu bisa tertinggi? Apakah dia mungkin punya pusat studinya dan lain sebagainya, itu bisa. Memang informasi itu tidak tersedia di data itu, data lain yang bisa kita bantu untuk. Berarti tidak sampai pada subject matter dalam bidang itu tidak ya? Nah, kalau subject matter nanti diasal karena ini. Kalau ngomongin terkait dengan metodologinya, hasilnya apa, itu diasal. Artinya memungkinkan ketika kita melakukan pertama biometrik dulu, hasilnya dilanjutkan dengan SLM itu atau seperti apa? Untuk sampai pada kajian mendalam tentang tema itu. Ya. Ada dua penelitian yang berbeda. Ada 3 alternatif. Ibu bisa jalanin biometrik dulu. Nah, nanti lain waktu lanjutin SLM-nya. Bisa juga langsung dikombinasikan biometrik sama SLM dalam satu paper. Nah, kalau di biometrik kan untuk melihat lingkup besarnya gitu ya, gambaran besarnya. Nah, itu substansinya dilanjutkan dengan SLM. Jadi bisa 3 tadi ya. Biometrik tulis sendiri, SLM tulis sendiri, atau yang ketiga biometrik sama SLM ditulis berbarengan. Kalau di biometrik dalam kajian terakhir kan biasanya ada discussion-nya ya. Itu juga tidak sampai pada tawaran apa yang kita berikan dari hasil analisis ini gitu. Ada sampai ke situ enggak? Jadi Ketika nanti kan ketemu ya, ada keyword-keyword tertentu. Nah, nanti itu bisa dilacak papernya. dalam rekomendasinya Ya, jadi misalnya di topik tertentu ada yang bahas tentang ini, yang terakhir nih, ini topik ini, topik ini. Nanti itu dilacak papernya yang mana sih yang ngomongin tentang itu. Ya. Dan kemudian ibu bisa menginterpretasi ini arahnya mau kemana nanti. Karena nanti sudah kelihatan ya, yang sebelum-sebelumnya sudah apa, yang belum apa kan kelihatan. Nanti juga bisa lihat dari yang tahun terbarunya, dari warnanya juga nanti akan terlihat. kalau pengalaman untuk dapat diterima di Jumlar misalkan ya Scopus dan yang itu harus mengumpulkan satu tawaran baru. Oh, dari hasil analisis ini seperti ini, lalu kontribusi kita atau mungkin akan pengembangan selanjutnya seperti apa gitu, sampai itu atau tidak diminta oleh reviewer. Ya, biasanya akan diminta ya. Topik-topik yang sudah mulai usang mana, tapi usang itu kan kadang nanti bisa tren lagi tahun berapa gitu ya. Nanti bisa dilihat yang sudah itu mana, yang mulai terakhir-akhir nanti dilihat paper 2024, 2023 itu ngomongin apa, yang kelihatan arahnya kemana. Jadi tadi yang bisa biometrik sendiri, SLR sendiri, atau dua-duanya digabungin. Gantung kebutuhannya. Jadi, ada lagi Bapak Ibu yang bertanya mungkin terkait dengan biometrik. Sebelum kita lanjutkan.
lagi Pak. Tadi kan ada banyak database ya, ada Scopus, OpenAI sebagainya. Nah itu ada saran nggak? Misalkan, oh kalau Scopus itu yang banyak itu adalah kajian tentang ini, misalkan gitu. Kalau Scopus misalkan tentang ini, itu ada identifikasi atau tidak? Memang sebenarnya kalau Scopus dan Web of Science itu memang mengklaimnya multidisiplin, mengklaimnya. Jadi setiap database sebenarnya mengklaim multidisiplin. Tapi kan kita perlu lihat komposisinya seberapa besar. Ketika dia bilang multidisiplin itu sosial sainsnya seberapa besar, yang religinya seberapa besar. Gitu ya. Nah, kalau kita sebenarnya kalau di bidang sosial sains itu maksudnya direkomendasikan yang Web of Science, tapi tidak semua kampus punya. Biasanya kalau kampus di Indonesia itu yang dilanggan yang pertama Scopus. Kalau uangnya lebih, pelanggan Web of Science. Jarang yang melanggan Web of Science baru Scopus dulu. Biasanya Scopus dulu baru Web of Science. Ya, karena memang didominasi teman-teman dari STEM tadi. Tapi kalau kita biasanya sosial science itu banyak paper-paper yang diindeks di Web of Science tapi tidak muncul di Scopus. Kalau yang sosial science ya, yang saya tahu. Memang ada paper yang membandingkan seberapa besar sih proporsinya, ya. Karena itu kan sebagai justifikasi kita memilih database kan. Ada. Kalau nggak bisa ya Web of Science, tapi yang punya itu terbatas ya. UI, UGM, UNER tuh yang punya dua-duanya. Yang punya satu lebih banyak, yang nggak punya lebih banyak lagi. Gitu ya. Nah, kalau di bibliometrik, kenapa sih kita tidak menggunakan banyak database? Kenapa kira-kira? Ada Scopus, ada Web Science, saya punya akses juga ke Dimension, saya punya akses juga ke Lens. Kenapa nggak dipakai semuanya? Pertama kan struktur datanya berbeda. Nanti mungkin headingnya itu berbeda, di tabel itu berbeda. Nanti Bapak Ibu harus menyeragamkan itu rumit juga. Kemudian citasi di Scopus, citasi di Web of Science, citasi di Dimension itu beda-beda penghitungannya. Yang mau dipakai yang mana? Apakah nanti semua itu paper tetap masuk semuanya? Kan juga belum tentu. Karena bibliometrik biasanya menggunakan satu Scopus atau Web of Science. Ada sih yang pakai dua-duanya, Web Science sama Scopus. Ya. Ada yang pakai dua-duanya. Tapi biasanya pakai satu database. Tapi kalau SFR malah harus banyak database-nya. Karena kita menjaring paper-paper yang relevan. Ya, nyari di Scopus ketemunya berapa? 250. Nyari di website ketemunya berapa? 300. Nyari di Google Scholar ketemunya berapa? 5.000. Ketemu total tadi baru di screening satu-satu. Ini relevan nggak? Keren. Ini relevan nggak? Relevan. Iya, sekarang lebih jimat. Makanya urutannya bibliometrik dulu baru SNR. Tapi ya nggak apa-apa kalau mau SNR itu. SNR itu dari paper yang saya baca tuh 1.200 jam makanya selesai. 1.200 jam, ya 6 bulanan lah. Habisnya di mana ya? Tadi Bu, screening Bu ada ketemu 7.000 paper. Satu-satu dicek ini relevan apa enggak. Kalau nggak relevan alasannya apa? Oh gitu, iya, nggak hanya asal buat, ada alasannya. Makanya dia namanya sistematis. Sistematis, nggak serampangan. Dan biasanya dilakukan tidak hanya satu orang. Misalnya ketemu paper satu nih, menurut Ibu relevan nggak? Relevan. Saya lihatnya nggak relevan itu. Datangkan reviewer ketiga sama. Relevan atau enggak gitu. Makanya bertim kalau asalkan. Pasti timnya orangnya banyak. Karena memang prosesnya ya panjang dan effortnya juga luar biasa. Makanya biasanya SLR ini juga dilakukan oleh pakar-pakar biasanya. Karena dia untuk screening dari artikel tadi dia ini enggak. Dan sekarang ada alat bantunya, ada tools. Jadi enggak manual lewat Excel ya. Yes, no, maybe gitu ya. Ada lagi mungkin pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan bibliometrik ini? Bagi pengguna selama ini nggak ada kendala ketentuan bersama. Sebagai pengguna eksis Oh, enggak ada masalah. Post viewer-nya kan? Ya. Ya, post viewer bisa di Mac, bisa di Windows. Dia gratis. Punya ya.
Pernah ada kendala? Pernah macet itu sudah proses tapi enggak Nggak sampai bisa. Kita datanya besar nggak? datanya. Nah, berapa ribu? Belum sampai. Karena semakin besar data, prosesnya kan semakin agak lama. Filenya berapa yang diinput ya saya? Berapa filenya? Nanti dicoba aja. Ya pokoknya kalau nanti filenya udah 50 mega ke atas, emang prosesnya agak berat. Dan itu yang diterima tuh hanya keterangan dari CSP. Pokoknya Kata bisnis. yang kalau mau lengkap, ya pakai CSV. Karena kalau risk kan terbatas. Risk itu informasi yang ada di Mendeley itu loh. Mau tapi kan di situ nggak muncul nanti di situ. Daftar pustakanya kan nggak muncul. Daftar pustaka nanti munculnya di CSV. Kita download yang gratis fokus misalkan otomatis CSP ya, tidak muncul Excel. Oh ada pilihannya. Oh maksudnya CSV atau Excel? Oh iya CSV. Kenapa harus Excel? Enggak, saya dulu misalnya aku Excel data aku nggak bisa dan seterusnya, jadi emang ada pilihannya gitu ya. Ya ada RIS, ada CSV. Kalau Excel nggak ada, memang CSV. CSV kan bisa dibuka lewat Excel. Ya. Bisa juga bisa dikonvert ke Excel. Karena kalau format Excel itu miliknya Microsoft doang. Dan maksimal tuh ada explore itu Apanya? berapa file Apa gitu? maksimal paling dapat di sini berapa? Yang di-upload apa yang diunduh dari Scopus? Yang di-upload Koneksinya udah. maksudnya filenya kita punya 2 file. Ya, tapi saya sama. 2 file juga bisa. Misalnya kan setiap pengunduhan kan ada batasannya. Kalau Scopus yang baru 20.000. Nah kok saya kok punya temuan kok 30.000 misalnya, berarti nanti dibatasi waktu. Misalnya dari tahun 2000 sampai sekian, nah sebelum tahun 2000. Jadi kan ada 2 file nanti. Bisa juga jadi 1. 2 file, 3 file bisa. Tapi ya tadi konsekuensinya kan akan makin lama prosesnya untuk running di software-nya. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu teman-teman semuanya? Artikel biometrik itu apa bisa Oke. Untuk biometrik itu kita nanti satunya di jurnal tertentu atau jurnal-jurnal biasanya itu. Nah, ini kan jadi pertanyaan asik ya. Nah, idealnya Bapak Ibu nanti ketika menemui sebuah target jurnal, dilihat lagi gitu. Tipe artikel yang diterima. Ini kan situ ada. Ya, ini hanya menerima paper dalam bentuk misalnya artikel research, artikel review, book review, apa-apa dan seterusnya. Nah, nanti yang secara jelas dia menerima, yang dia nanti ada di situ klasifikasinya review. Kalau Bapak Ibu nggak yakin, silakan korespondensi dengan editornya. Jadi caranya korespondensi dengan editor itu Bapak Ibu kirim. Saya punya paper nih, judulnya ini, topiknya ini. Ya, kalau bisa cantumin abstraknya juga boleh. Kira-kira ini sesuai nggak dengan scope dari jurnal. Jadi jangan asal langsung submit. Jadi harus ada PDKT dulu. Ada lagi Bapak Ibu? Oh, istirahat dulu. Sebelum kita lanjut ke SLR. Kepala rumah. 15 Lanjut? Ya lanjut ya. Ini SLR 3 detik. Oke, kita cek jawabannya. Langsung praktek mawon. Oke, sunset. Oke. Kata kunci. Apakah memasukkan kata kunci menjadi kunci? Woi. Apakah memasukkan kata kunci menjadi kunci di dapatkan data tidak gampang untuk mendapatkan aktivitas ya. Keywordnya memang di search query-nya tadi. Nah, tantangannya kan di search query tadi ya. Makanya search query-nya harus bagus dulu supaya nanti kita bisa menghimpun apa namanya paper-paper yang relevan lagi. Keunggulan bibliometrik. Bibliometrik itu bisa kita jalankan tanpa harus menggunakan eksperimen penelitian lapangan. Dan waktunya relatif lebih singkat ya Bapak Ibu ya, karena kita nggak perlu ambil data di lapangan. Nah ini SLR, kalau SLR dia nanti aksesnya sampai ke full text paper ya.
ke full text paper. Saya coba lihatkan. Berapa orang kalau SLR? Tidak, ini bukan yang ini. Minimal 2 orang ya Bapak Ibu. Minimal 2 orang. Kalau SLR. Implementik 1 orang bisa. Oh iya. Kemudian, nah ini sebarannya. Memang kalau SLR itu didominasi teman-teman dari medis ya. Jadi ingin lihat vaksin yang cocok untuk orang dewasa, orang manula yang mana? Biasanya untuk kebijakan sih memang. Terus di bidang sosial agak ini ya, agak jarang. Nah ini perbedaannya, Bapak Ibu sudah dapat materinya kan ya? Ya. Nah ini beberapa perbedaan dari review yang tradisional dengan yang sistematik. Ya. Kalau kita lihat kecepatannya, ini lambat ya Bapak Ibu, karena prosesnya panjang. Kemudian kalau metodenya, kalau Bapak Ibu melakukan naratif review itu apa literatur yang biasanya itu. Biasanya sekarang kalau nyari di mana? Pakai B10 kata kuncinya apa? Nah itu kalau di SLR harus diidentifikasi ketemunya berapa. Dari web saya ketemunya berapa, kata kuncinya apa yang digunakan itu harus direkam, maksudnya diarsipkan, kemudian dilaporkan. Waktu resiko biasanya kan tinggi, dan jadi nanti sama-sama topiknya ibu sini nemu, ibu sini nggak nemu. Kalau kita menggunakan yang tradisional ya. Kalau kita menggunakan sistematik review, ya, biasanya akan semakin berkurang karena di situ transparan metodenya. Kata kuncinya ini cari di Explorer. Nah, ini tahapannya. Bapak Ibu yang menjalankan literatur review harus tahu dulu apa yang mau diteliti. Question. Yang mau dilihat apanya? Apakah dampaknya, apakah aktivitasnya, dan lain sebagainya. Setelah Bapak Ibu punya question, Bapak Ibu melakukan pencarian dulu coba ini. Sudah ada belum yang bahas tentang ini? Sudah ada belum yang bahas tentang ini? Sampai nanti dinilai cukup preferennya. Nyari ini nggak ketemu, nyari nggak ketemu, mungkin belum pernah dibahas oleh eksperimen, penelitian murni. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu jalankan protokolnya, nyusun protokolnya. Kata kuncinya kan udah ketemu ini, nanti saya mau nyari di sini, dan seterusnya. Kemudian nanti akan melakukan pencarian, ya, sampai dengan pencarian relatifnya apa. Kemudian nanti akan dicek kriterianya, ini masuk atau enggak, ini sesuai atau enggak, ini atau di exclude. Ya. Kemudian data extraction. Extraction Bapak Ibu nanti akan mencermati full text-nya. Metodenya apa? Wawancara, menggunakan apa? Model siapa? Nanti itu ya. Kemudian nanti ada checklist-nya juga. Dari kualitasnya sesuai enggak? Baru dianalisis. Karena prosesnya agak panjang. Berapa sih kan? Tadi saya bilang minimal 6. Saya pernah ada nemu paper SLR yang dia bahas 6. Tapi dari ribuan ya. Dari ribuan dijaring, di screening. Jadi buat sampai penemuan itu harus disampaikan semua dalam. Betul. Kalau di exclude alasannya apa? Exclude mungkin nggak relevan. Exclude mungkin ini metodenya tidak sesuai dan sebagainya. Dari skala 1 sampai 5 berapa sulit sampai? Nanti habis ini kita baca full text papernya ya. Ada yang baca bibliometrik, ada yang baca SNR. Ya, makanya saran saya rutenya Bapak Ibu jalankan bibliometrik dulu baru SNR. Sudah sangat mudah. Sudah pernah nulis ini. Sudah pernah nulis ya. Nah ini contoh
Result-nya Bapak Ibu. Jadi result dari apa namanya SRM itu dia melihat tentang faktor bisa faktor apa sih gitu ya, mungkin dari penelitiannya si A faktornya ada 5, penelitian si B faktornya ada 6 dan seterusnya. Bisa juga melihat efektivitas mana sih yang berhasil, treatment mana sih yang nggak berhasil, program mana yang berhasil. Anu tuh. Itu kan terkait dengan yang apa? Jadi akhirnya apa kalau kemudian program Tahunya dari mana? berdasarkan tren artikel itu atau seperti apa? Tadi di awal kan ada scoping search ya. Bikin research question dulu. Saya mau nyari misalnya yang ini nih, yang satu nih. Apa saja faktor yang mempengaruhi pemahaman dan implementasi moderasi beragama di masyarakat? Cari moderation, gitu ya, Islam, kemudian toleransi dan sebagainya. Tapi kan ketemu kan screening. Screening awal tuh lewat title-nya, lewat judulnya. Oh ini ada nggak? Oh ini cocok ini, ada. Ini ada nggak? Kalau di judulnya nggak yakin, lihat di abstraknya. Jadi satu untuk dan terdapatkan hasil yang berbeda-beda. Ya, dari scoping awal tadi. Nah, scoping awal tadi. Satu kita scoping awal menggunakan film ini, dua scoping awal begini gitu. Iya. Makanya nanti kalau nggak ketemu, wah ini berarti belum menjalankan risetnya. Jadi kita sebenarnya mau melihat riset-riset yang sudah ada, yang sama, spesialnya itu apa saja hasil. Gitu. Kalau sudah ada SLR yang sama, bisa nggak nanti kita menjalankan? Sama tadi ya, kalau ada problematik, kita bisa menjalankan nggak problematik yang sama? SLR ini yang saya tahu, kalau untuk teman-teman yang kuliahnya di bidang medis, wajib Bu. Iya. Makanya medis, jumlahnya banyak sekali. Kayak di Melrose itu juga banyak. Kenapa? Karena akurasi dari hasil riset itu atau seperti apa? Misalnya gini, saya mau tanya, vaksin apa sih yang cocok buat manula tadi? Ya, ada yang bilang Sinovac, ada yang bilang apa? Itu kan dari SLR ya. Eksperimen. Ya, tapi kan kita kan harus merumuskan tuh, dibandingkan ya, Sinovac seperti apa, anu seperti apa kan lewat SLR nanti membandingkan, tidak lewat single riset yang SLR. Nanti kemudian ada riset baru, harus dibandingkan lagi dengan riset yang baru ya, makanya harus diupdate. Kalau di medis mungkin tidak SLR baru tapi diupdate modelnya. Mungkin ada yang temuan baru gitu ya. Ini ada SLR nanti tahun 2020, silakan diupdate. Gitu. Makanya beberapa bidang ilmu SLR ini ada datanya. Ada datanya. Saya tuh coba tunjukkan ya. Namanya salah satunya Prospero. Jadi sebelum kita menjalankan SLR, cari dulu. Jangan-jangan sudah ada orang yang sedang menjalankan. Mudah-mudahan kelihatan alamat linknya ya. Bagaimana cari aja Prospero. Prospero. Ya, Prospero, kelihatan ya? Prospero. Ini Prospero. Misalnya kita mau cari tentang vaksin atau COVID gitu. Nah ini contohnya ya. Ini ada data terkait dengan SLR. Di judulnya ini tahun dia mendaftarkan. Bahkan kita diminta untuk mendaftarkan dulu. Ibu mau menjalankan SLR apa? Daftarkan di sini. Ini bisa diklik nih. Dan prosesnya ada di sini. Udah selesai atau belum? Review complete publish ya. Dia udah direview, udah complete dan publish. Review ongoing. Ini nggak diupdate ya. 2011 kan sampai sekarang nggak bahas ini. Ini nggak diupdate aja ini. Ini nggak diupdate. Daftar tapi publish sudah dia. Nih. Ini bisa diklik. Nanti ada datanya di judulnya ini. Gitu ya. Ya searchnya dari Medline sama Embase. Tahunnya tahun sekian. Yang diteliti tentang ini. Tipe studi yang dimasukkan ada ini, kondisinya ini, partisipannya ini, dan lain sebagainya. Jadi didaftarkan dulu, supaya nggak ada double. Ibu jalanin SLR, saya juga jalanin SLR, jangan sama gitu ya.
Makanya kalau di SLR nanti ada tambahannya. Selain Bapak Ibu mencari di database itu, cari juga di register ini. Ada yang jalanin belum? Kalau ada kata itu dari 2011 nanti belum publish masih ongoing di mana itu nanti tulisnya apakah bisa kita ambil alih dulu tentang itu? Ya, nanti dicari. Coba dicari tentang judul ini. Jangan-jangan sudah publish papernya, tapi dia nggak update di sini. Cari aja dari Susan, Georgia, itu nanti kan akan lihat. Gitu ya, memang agak jelimet gitu. Banyak. Biasanya tahun dari yang diupdate tahunnya biasanya. Kalau ada tahun kan nanti kan kita juga bisa menggunakan software yang sama, database yang sama, nanti akan ada temuan paper yang baru. Nah ini tadi sudah ya. Nah kalau di SLR nanti biasanya akan diminta untuk terkait dengan ini ya, PICO-nya. Partisipannya siapa yang dilibatkan atau problemnya apa, masalahnya. Kemudian intervensi atau programnya apa. Mungkin ada juga akan dibandingkan dengan apa namanya, responden yang berbeda dan juga outcome. Memang istilah-istilah yang digunakan memang istilah dari medis ya Bapak Ibu, karena memang ini banyak dilakukan oleh medis sehingga terkait dengan modelnya dan sebagainya untuk kesana. Nah tadi ini sudah ya, ini contohnya pencarian ya, Islam and moderation or Sophia bisa. Nah, ini bisa dari register, bisa juga pertanyaan ke pakar. Bu. Ada paper baru nggak tentang ini? Biasanya pakar tahu. Dan dia menanggung ke bidang ini. Nanti bisa ditambahkan di SLR. Bisa juga lewat repositori ya. Mungkin ada disertasi yang membahas menggunakan SLR juga ada. Jadi di luar itu disertasi tentunya SLR juga banyak. Tempat kita nggak boleh. Bisa juga dicek dari daftar pustaka. Nah, ada ketemu paper yang relevan, kita cek daftar pustakanya. Barangkali ada yang relevan juga, bisa kita gunakan dari sana. Nah, nanti ini juga harus kita tuliskan Bu ini. Ini prisma namanya. Diagram workflow-nya juga harus kita tuliskan. Jadi misalnya Bapak Ibu nemu dari database mana? Scopus ketemunya berapa? Dari Web Science ketemunya berapa? Dari register misalnya Prospero ketemunya berapa? Nanti baru screening ya. Proses yang melangkah itu kan dari screening ke sini. Nah, dari sini screeningnya ini kan ya. Soalnya dari ribuan menjadi ratusan cuma screening. Ya, karena itu tulisan di sini, makanya namanya sistematis. Kalau biasanya kan kita nyari tujuan pustaka kan asal aja ya. Ini, temu ini, sehingga nggak bisa direproduksi ulang. Nah, sehingga nanti setelah di screening, gitu ya, kemudian dilihat lagi sesuai apa enggak, dilihat lagi kita bisa akses full text-nya atau enggak. Nah, kemudian di sini akan terakhirnya adalah. Nah, ini dijelaskan mudah ini exclude-nya. Exclude-nya dijelaskan. Misalnya kita nggak bisa akses PDF-nya berapa? 20 bisa. Dijelaskan. Iya segitunya iya. Makanya SR itu tingkatannya tertinggi Bu. Dan makanya banyak juga daripada penelitian eksperimennya, daripada SR, banyak SR yang kutipannya. Kan penak tuh kita tinggal baca ringkasan kan ibaratnya. Makanya banyak kutipannya biasanya SR. Kita kan nggak eksperimen baru, nggak dapetin data baru. Kan dari data yang sudah ada. Sekali kan. Datanya kan dari paper kita dapetin. Kita nggak jalanin riset dari nol. Dari sekali. Ya ini pokoknya. Kemudian Bapak Ibu pernah coba science space? Saya coba demonstrasikan ya. Di link itu kan ada 3 paper ya.
dua paper bibliometrik sama satu paper SLR. Nah, setelah ini silakan Bapak Ibu diskusikan. Satu baca bibliometrik, satu baca SLR. Nanti biar dibandingkan. Contohnya ini Bapak. Ini kan ya, papernya kan ini ya. Nah, mapping ini ya, mapping waktu riset, kemudian ada implementation of Islam dan juga ada pilihan. Jadi ada dua paper dokumen. Fungsi dari size space, fungsi dari size space, salah satunya ada dia bisa mengekstraksi informasi. Saya buat folder baru. Ya. Nanti dengan size space ini, ya, kita masukkan paper kita unggah paper kita ke sini. Kita unggah ke sini. Dengan algoritma AI yang ada di dalamnya, nanti dia membaca full text papernya, kemudian dia bisa merumuskan, mengekstraksi informasi. Ini tentang apa sih, gitu ya? Ya. Kita juga bisa tambahkan misalnya hasilnya apa. Gitu. Ada bayangannya ya? SLR. Temuannya apa? Objeknya apa? Dan nanti ini bisa dimodifikasi ya, bisa dimodif. Ibu mau lihat apanya? Nanti akan muncul di sini. Nah, di sini. Bisa juga kita tambahkan data baru. Tambahkan baru juga bisa. Misalnya softwarenya apa yang dipakai. Nah, nanti kita klikkan aja di sini, masukkan software. Nanti dia akan mendeteksi, nanti dia akan membaca dari full text tadi, paper ini pakai software apa. Ini ya. Ini bisa membantu Bapak Ibu untuk mengekstraksi informasi dari paper-paper. Ada bayangannya Bapak Ibu? Ya. Itu kemudian kita lanjutkan dengan ini Bapak Ibu ya, kita diskusi ya. Nah, sebelum nanti istirahat kita akan coba untuk software-nya. Jadi agar Bapak Ibu pemahaman tentang bibliometrik dan SLR-nya untuk ini. Nah, di file di link yang diberikan oleh Pak Ibu ya, itu ada 3 paper tadi. Ada 3 paper tadi. Nah, silakan Bapak Ibu pilih. Ini bisa berpasang-pasangan ya. Nah, bisa berdua. Mungkin ada yang pilih SLR, saya tak nyoba yang SLR. Nah, pilih yang SLR misalnya. Tapi pilih yang tulisannya si Ramdhani ini. Jadi satu orang baca satu paper saja. Ibu ini misalnya baca yang SLR, ibu sebelahnya baca yang bibliometrik. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu cermati dari bagian judul sampai bagian daftar pusakanya, ya. Terutama terkait dengan tujuannya. Tujuan dari paper ini apa? Ya, kemudian metodenya dan juga hasil analisisnya yang kemudian nanti dimunculkan dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk gambar. Nanti bisa diisikan di kolom yang tersedia. Nah, singkat-singkat saja. Metodenya pakai apa? Sumber datanya dia diambil dari mana? Yang ketemu papernya Bapak Ibu. Dikirim atau dikirim filenya biasanya mana saja. Dikirim filenya atau dikirim linknya? Linknya aja. Gimana Bu? Kenapa Bu? Ya, Ibu pilih salah satu aja. Misalnya ini kan berdua, Ibu yang SLR atau yang bibliometrik? Ya, yang SLR, berarti Ibu yang bibliometrik. Ya, link yang ada materi sudah diberikan.
Ini. Linknya ada di latihan 3 Bapak Ibu ya. SID biblio/SHR itu. Udah lah, kan aja Pak. Buka tab baru. S.id. S.id/biblio/SHR. Di latihan 3 Oh ini. langkah 1, latihan 3 langkah 1 itu ada link. Nah, ada ya. Nah, itu ada paper sampel. Nah, itu buat pilih salah satu yang SLK ya. Lima menit membaca cukup. Hah? Dibaca cepat aja Bapak Ibu. Nggak kayak koreksi skripsi. Gimana itu? Oh iya, yang mana bahasa Ibu? Ya, dibaca cepat sulit Bapak Ibu. Kalau secara membedakan ini SLK atau individu berarti itu dari tahun berapa? Kalau ada buletannya itu Google Metric. Ah, itu cara bodoh ya. Tapi yang kemudian yang kedua dari research questionnya kelihatan. Dari pertanyaan penelitian dan tujuan penelitiannya. Kalau dia mau melihat faktor, dia mau melihat dampak, dia mau melihat aktivitas, itu pasti SRM. Kalau di Google Metric, dia pasti akan nanya penulis mana yang produktif, negara mana yang produktif, jumlah produktivitas, sama tren, tema-tema. Kalau di metode mungkin mirip-mirip ya, di bagian metode. Menggunakan database apa, kata kuncinya apa.
Karena dia nggak batasi. Karena itu batasi karena dia nggak batasi, dia akan mendapatkan yang paling tetapi ini dari tapi koordinasi lebih banyak. Tetapi kan itu jadi buat
Seneng. Kalau ya. Sampai kombinasi apakah apa kita standar minimalnya udah oke ya udah karena juga yang gandul ini yang enggak begitu sudah selesai baca papernya ngapain kayak baca cerpen itu loh sekali video selesai ya baca yang penting videonya slide-nya gitu ya metodenya.
Ya, Bapak Ibu, mungkin sebelum kita istirahat, kita mungkin review sedikit ya terkait dengan paper yang tadi Bapak Ibu baca ya. Yang bibliometrik, ada yang baca bibliometrik? Kalau nunggu itu ternyata ya. Itu ya. Gimana? Yang baca bibliometrik mau berikan komentar hasil bacaannya? Waduh, gendek. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan hasil bacaannya yang bibliometrik dulu mungkin. Yang bibliometrik. Oh, siapa yang bisa dia? Kan udah dicatat itu ya beberapa saja. Kalau strukturnya kan sama Bapak Ibu ya, improv juga kan. Ada intronya, ada metodenya, ada result discussion-nya sama. Struktur anatomi artikelnya sama. Dan kalau Bapak Ibu lihat ciri khasnya di bibliometrik itu ada bulatan-bulatan itu ya, warna-warni itu. Nah, itu nanti dikerjakan dengan software. Jadi kita tinggal input datanya, nanti dia akan running, kita dapatkan outputnya dari software. Kemudian biasanya ada tabel grafik tren. Grafiknya dalam bentuk garis. Tahun berapa publikasinya, tahun 2000 berapa publikasinya. Kemudian bisa juga dalam bentuk tabel. Entah itu 10 besar gitu ya. Biasanya 10 besar sih, kalau banyak-banyak nanti nggak cukup tangannya garisnya ya. 10 besar top author. 10 besar top paper cited gitu ya. Bisa kan Bapak Ibu menjalankan seperti itu kan? Kan metodenya bisa direproduksi. Bapak Ibu bisa melihat metode yang dilakukan di paper itu, kemudian diadopsikan sesuai dengan topik dari Bapak Ibu masing-masing. Karena biasanya kalau di metode bagian bibliometrik dia lebih transparan, apalagi yang di SRR lebih transparan lagi, lebih detail lagi, sehingga kita bisa mereka ulang. Kalau yang SRR, siapa yang mau saya yang berkenan menyampaikan hasil bacaannya? Baca cepat aja, Bu. Baca cepat aja. Tentang konsepnya, bagaimana dia menjalankan penelitiannya. Kalau SLR biasanya banyak tabel. Yang SLR itu coba kita lihat sama-sama. Tujuan dari SLR-nya apa? Untuk melihat apa, Bapak Ibu? Efektivitas ya. Nah, ya. Terkait dengan nilai-nilai Islaman itu ya, nilai Islam yang nanti itu diimplementasikan terkait dengan apa? Ya. Dia menggunakan berapa database Bapak Ibu? Nah, banyak kan biasanya kalau SLR, karena dia tujuannya untuk nyari paper yang relevan. Yang dijalankan berapa, yang dianalisis? Yang setelah di screening ada berapa? Nah, ini dia pakai Scopus, pakai Science Direct, pakai ProQuest, Emerald. Nah, ini keywordnya ya. Jadi dia pakai database ini, kemudian dijalankan menggunakan keywordnya, ketemunya berapa? Dan juga ada yang paper-paper yang tidak dimasukkan ya, eksklusifnya apa? Artikelnya tidak bahasa Inggris, tidak dipakai. Artikelnya tidak relevan dengan topik, tidak dipakai. Ada artikel yang duplikat. Nah, 35 yang dipakai. 35. Jadi 35 paper itu diunduh PDF-nya, dia cermati satu-satu metodenya, hasilnya, dan seterusnya. Nah, ini dari 327 dia lihat ada yang duplikat, mungkin ada di Scopus, ada di Google Scholar, jadi di merger ada 224, 242, kemudian dilihat kriteria inklusinya ada relevan nggak dengan topiknya dan seterusnya, ketemu 157, ya. Kemudian dia cek lagi sampai 38. Nah, ini ada dari 38 tadi yang
dia tidak mendapatkan full papernya, ya disampaikan saja pertama berapa yang nggak ketemu, ada 3, katanya 35. Jadi dia dapat 35 full text paper. Nah, kemudian nanti biasanya dia menggunakan dalam bentuk tabel ya, dan ekstraksi datanya. Nah, ini ada nilai-nilai apa sih yang ada di paper itu, ada nilai tahu dia nilai apa. Nah, kita masukkan semuanya, termasuk papernya yang membahas tentang itu. Jadi kalau SLR dia masuk ke konten ya, masuk ke substansi dari papernya. Kalau yang bibliometrik, yang baca papernya Alsatir, dia ketemu 319 tentang wakaf, gitu ya. Pakai database dari Scopus. Nah, dia menggunakan tahun 1914 sampai 2020. Software-nya menggunakan Postgres, RStudio, Excel. Nah, kalau di bibliometrik, biasanya tidak sebanyak SLR database-nya, karena banyak-banyak nanti malah kesulitan. Misalnya Scopus atau Web Science atau dikombinasikan. Nah, ini sesuai-nya ya. Yang menggunakan sesuai ini ketemunya berapa, sesuai ini ketemunya berapa. Kalau di bibliometrik dia pasti melihatnya seperti ini Bapak Ibu ya. Author yang berpengaruh siapa, afiliasinya dari mana, negaranya dari mana. Yang paling sering dipakai. Ya. Karena untuk melihat secara gambaran utuh ya. Nah, ini deskripsinya. Dokumen yang ditemukan berapa, rata-rata publikasi per tahunnya berapa, rata-rata citasi per dokumennya berapa, dan seterusnya. Ada juga tipe dari publikasinya yang artikel berapa, yang review berapa. Berarti review paper ya. Bisa bibliometrik, bisa systematic review. Jumlah autornya ada 581. Jumlah dokumen yang ditulis oleh penulis tunggal ada 116. Yang multi author ada 462. Nah ini mestinya dijelaskan ini mestinya dijelaskan kenapa kok tahun-tahun tertentu lonjakannya drastis, misalnya tahun berapa ini? Ini kan naik, agak naik tinggi nih 37 nih. Ini harusnya dijelaskan. Mungkin ada kasus global di momen-momen itu ya, terkait dengan apa. Untuk menjelaskan ini kan. Nah, ini kan ada lonjakan itu kan ada penyebab tertentu kan di sini. Mungkin ada penurunan drastis. Kalau ini Bapak Ibu, ini ada yang salah nggak dengan grafik ini Bapak Ibu? Ini kan afiliasi ya, yang paling banyak. IIUM ini punya 42 paper. Ada yang salah nggak dalam penyajian grafik ini? Ada yang salah nggak? Nggak ada, baik-baik saja. Gitu. Ini kebalik, harusnya kan dari yang tertinggi ke yang terendah. Ya, itu harus cermat juga. Dari yang tertinggi ke yang rendah. Tidak boleh sumber dari misalnya. Gimana? Ini kalau saya lihat dia generate-nya lewat Excel ya. Nah, ini juga dari yang tertinggi ke yang rendah. Ini juga grafiknya tidak terbaca dengan baik. Ya. Jadi kalau bibliometrik memang banyak tabel dan banyak angkanya. Nah, kemudian ini ciri khasnya bibliometrik.
Tarik sahabat. Ya. Nah ini ya, ini protein dari keywordnya, dari keywordnya. Ini maksudnya apa sih ini bulat-bulat kayak gini? Bulat-bulat nggak ada bolong. Nah, jadi titik-titik ini representasi dari keyword ya. Kemudian kalau dia keywordnya pretensinya tinggi, dia bulatannya makin besar. Gitu. Nah, kemudian nanti kalau di software-nya, nanti kalau ini kita klik gitu ya, kita klik nanti dia akan kelihatan terhubung dengan keyword yang mana. Dan nanti sebenarnya ini ada klasternya, yang merah-merah ini klaster, yang kuning-kuning klaster tersendiri. Artinya banyak apa istilahnya kapling-kapling tertentu. Jadi misalnya terkait dengan manajemen ini seringkali dikaitkan dengan pengembangannya, dikaitkan dengan sustainability-nya, dikaitkan dengan social welfare-nya. Ya, jadi warna-warna itu merepresentasikan dari pasar kayak subtopik gitu ya. Subtopik. Nanti yang biru ya biru lagi. Jadi ada yang mengatakan wakaf itu untuk charity. Wakaf itu mungkin terkait dengan zakat. Wakaf itu mungkin terkait dengan kepercayaan. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, antara wakaf dan auqaf ini sama enggak? Sama enggak? Wakaf dan auqaf itu sama enggak? Siapa? Sama ya? Iya. Sama. Seharusnya apa? Berarti ini gabungnya di sini juga masuk ke sini. Gitu. Karena dia nggak di cleaning atasannya. Jadi alasan dari Scopus diundur saja langsung dicemplungin. Jadi mestinya kita juga perlu standarisasi. Nah, nanti pakai software. Setelah ini nanti kita istirahat, gitu ya. Setelah itu nanti kita latihan untuk search query. Bapak Ibu nanti silakan coba dari tadi kan sudah belajar nyusun keyword untuk search query ya. Nah, nanti dicoba lagi, mungkin ada tambahan sinonim dari keywordnya. Saya juga sudah tambahkan di link yang tadi Bapak Ibu. Di link yang tadi SID biblio tadi ya. Terus saya tambahkan ada tipe file baru namanya control vocabulary. Nah, isinya ini. Misalnya dari Pak Muhammad Farsi Asnaini. Nah, ini kan ada beberapa keyword ya. Nanti dicoba dengan keyword sinonimnya ini juga. Dari Pak Muhammad tadi, misalnya terkait dengan Islamic Finance, ini coba syariah ekonomi. Nanti dicoba, keywordnya muncul kan? Nanti kita akan menggunakan Publish or Perish. Sudah diinstal ya? Ya, nanti kita akan coba. Sudah punya API ke Scopusnya? Belum. Kalau nggak salah itu di tutorialnya ada ya? Di tutorialnya tinggal di copy aja. Dapatkan filenya ini yang Nah ini nanti dari sini ya API-nya dimasukkan API-nya ini. Kalau belum dimasukkan kuncinya tidak bisa mengakses di Scopus. Jadi copy kuncinya ini aja. Sama nggak apa-apa? Sama nggak apa-apa? Kalau nanti belum dia nggak bisa jalan soalnya. Nanti kan seperti ini ya tampilannya ya Bapak Ibu ya. Nah ini tinggal pilih di Scopus. Nah masukkan nanti di sini keywordnya sama di title. Tadi yang keyword 1 or lagi. Sambil dicoba keyword yang saya kirimkan di file control vocabulary. Mungkin itu dulu
dari saya. Oke. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Cek. Terima kasih Mas Erik. Beri aplaus untuk beliau yang sudah demikian ya. Dari luar berikan komentar kepada dari ini yang ini belum selesai, jadi kita masih akan berlanjut sampai nanti siang gitu ya, nanti sore jam 4 begitu. Tetapi kita break dulu untuk istirahat, sholat dan makan sampai jam 1. Saya berharap Bapak Ibu nanti jam 1 itu sudah ready di ruangan ini, kan? Ya, ya, Mas Arif, ya? Ya, oke, gitu. Baik, kita break dulu Bapak Ibu. Mbak, apa ya yang ada di sini ya? Ini sudah nanti belum ya? Pon. Sudah ada. Oh, ya, yang penting itu. Nanti saya suruh break istirahat, sholat makan, ternyata makannya belum ada. Kalau sudah ada, alhamdulillah. Sekali lagi selamat beristirahat, selamat makan, sholat zuhur dan juga makan Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu di ruangan ini jam 1 siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini yang panas ke kiri itu dianggap dulu panas ke kiri. Jadi oleh kiri. Fokusnya ya. Tadi lihat tadi.